Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Wacana kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN jadi 12% mulai tahun depan udah dapat banyak penolakan dari masyarakat. Kayaknya memang sebulan terakhir ini rame banget ya ngomongin potensi PPN jadi 12%. Di media sosial aja sampai ada gerakan ajakan tahan belanja untuk ngasih efek langsung ke ekonomi dalam negeri. Update terbarunya, kenaikan pajak memang akan ditunda. Tapi kan siapa tahu ya, bisa berlaku tahun depan misalnya Q2, Q3, atau Q4. Pertanyaannya, apa nih dampaknya kalau PPN naik? Bakal kontraproduktif nggak sama cita-cita pemerintah yang ingin menaikkan konsumsi? Sekali lagi, bakal kontraproduktif nggak sama cita-cita pemerintah yang pengen naikin konsumsi masyarakat? Udah gabung bareng kita, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA untuk ngejelasin lebih lanjut. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Pak Ruben, selamat bergabung. Selamat pagi, Pura. Pagi. Selamat pagi, pendengar KBR dimanapun berada. Nah, langsung saja nih Pak. Terkini, kalau kita ikutin berita kan memang disebutkan pajak pertambahan nilai 12% ini ditunda dulu. Setidaknya ini statement Pak Luhut gitu. Kalau saya sih mau lihat overview tanggapan dari Pak Ruben dulu terhadap keputusan ini. Kalau betul ditunda, tentu saja berita yang baik ya bagi masyarakat secara luas ya. Karena kenaikan PPN ini kan yang menanggung seluruh masyarakat, tapi memang beban paling berat itu adalah yang menanggung beban paling berat adalah kelas menengah ke bawah. Karena kenaikan sekitar dari 11 ke 12% atau naik sekitar 9% itu bebannya secara persentase terhadap pendapatan akan lebih besar ditanggung oleh masyarakat menengah ke bawah dibanding masyarakat menengah ke atas. Demikian. Nah, sekarang kalau kami mau memahami nih ya yang awam, jika memang tujuan kenaikan pajak ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, sebetulnya seberapa signifikan nih kenaikan pajak ke penerimaan negara jika diproyeksikan yang paling banyak menanggung adalah kelas menengah ke bawah gitu. Apakah memang signifikan kalau dari POV pendapatan negara? Yang dinaikkan tarifnya itu pasti pendapatan negara akan meningkat. Itu juga bisa dilihat dari catatan ketika pemerintah menaikkan tarif PPN pertama di tahun 2022 sejak April 2022 yang PPN mengalami kenaikan sebesar 14%, PPN dalam negeri ya, ini terutama karena ini kan yang masyarakat yang mengkonsumsi. Kemudian di tahun 2023, efek kenaikan tarif itu masih dirasakan hingga 22%. Jadi memang pasti ada kenaikan, masyarakat tidak mungkin menghentikan konsumsinya. Pertanyaannya sebetulnya naikannya ini lebih didorong oleh kenaikan tarif atau memang kenaikan yang berasal dari permintaan yang meningkat kan gitu. Ya. Kenaikan penerimaan tapi sebetulnya hanya semata-mata kontribusi dari kenaikan tarif, tapi sebetulnya real permintaan itu sendiri mengalami penurunan, itu kan sebenarnya alarm ya, atau justru tidak baik bagi perekonomian karena sebenarnya di tengah penurunan permintaan barang dari masyarakat, tapi justru pemerintah lebih mengintensifkan pemungutan pajak gitu. Ya, baik. Nah, ini juga ada statement dari pemerintah bahwa harga bahan pokok nggak kena kok gitu. Tetapi kan kami yakin ada barang dan jasa yang sangat dekat dalam keseharian kita yang sehingga efeknya jadi lebih tinggi. Apa saja tuh Pak? Boleh dibantu elaborasi? Seperti barang kebutuhan pokok ya, beras, terus makanan pokok lah, ayam segala macam ya, tempe atau yang kita konsumsi sehari-hari itu merupakan barang yang dibebaskan dari
pengenaan pajak. Tapi juga yang harus diingat kan, masyarakat kan bukan cuma mengkonsumsi barang kebutuhan pokok. Ada barang kebutuhan tersier juga yang dikonsumsi di situ. Antara lain seperti apa? Pakaian misalnya. Pakaian kan nggak mungkin. Pakaian kan bukan termasuk barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Itu kan sebenarnya kebutuhan, dibilang kalau dikelompokkan kebutuhan pokok ya tidak, dia itu kebutuhan tersier yang tidak bisa dihindari untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Kalau kita lihat konsumsi masyarakat menengah ke bawah, misalnya yang penghasilannya UMR lah, UMR Jakarta sekitar pada kisaran kurang lebih 4 sampai 5 juta misalnya. Itu bisa dibilang memang sekitar 70% akan dikeluarkan untuk membeli barang kebutuhan pokok. Sisanya ini kan tetap aja dia harus menanggung membeli barang. Untuk ditabungkan sudah sangat kecil kemungkinannya dengan sisa uang sedemikian. Kemungkinan besar akan dikonsumsi ke barang-barang tersier yang di dalamnya mengandung PPN yang dipungut oleh pemerintah. Betul. Berarti kan sisa dari konsumsi bahan kebutuhan pokok itu juga harus menanggung beban PPN dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi argumen itu nggak bisa disimplifikasi seperti itu ya. Ya. Tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya banyak kenyataan real di masyarakat. Nah, apa nih jadi sarannya Bapak upaya perlindungan jika memang PPN ini terus dilaksanakan? Kan bilangnya ditunda, tapi siapa tahu di Q2 atau Q3 dilakukan begitu ya. Sehingga upaya perlindungan apa untuk masyarakat yang terdampak langsung dengan kenaikan pajak tersebut? Mungkin ada saran atau insentif atau mekanisme seperti apa yang bisa diberikan? Kalau mekanisme, kalau saya preferensi saya, menurut saya tetap lebih baik ditunda secara umum dibandingkan dengan menaikkan untuk kemudian memberikan pembebasan kepada sejumlah kelompok barang atau kepada sejumlah subjek untuk melindungi subjek berpenghasilan tertentu. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena pembebasan terhadap objek atau terhadap subjek itu rentan dilakukan penghindaran pajak oleh orang-orang yang sebetulnya tidak berhak untuk itu, namun karena pengetahuan yang dimilikinya, dia mampu memanfaatkan loophole yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda kalau misalnya ya sudah ditunda saja kenaikan tarifnya, loophole itu tidak ada gitu. Jadi tidak memberi celah orang untuk melakukan penghindaran pajak. Walaupun PPN sebetulnya jenis pajak yang cukup sulit dilakukan penghindarannya, tapi pada kenyataannya kan tetap saja ada dan bisa dilakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Baru aja kita dengerin Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Pak Ruben Huta Barat yang udah maparin dampak-dampak kenaikan PPN 12%. Masih banyak lagi yang akan dibahas, jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya, Puri Anindita. Episode kali ini kita ngebahas tentang kenaikan PPN 12% bareng Deputi Direktur dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Pak Ruben Huta Barat. Kita lanjut yuk. Kalau kita belajar dengan negara lain, dari analisis Bapak atau apa yang Bapak ketahui, negara mana dengan pajak tinggi tapi bisa memaksimalkan hal tersebut dan juga siapa tahu bisa diadopsi oleh Indonesia? Iya, negara-negara dengan pajak yang tinggi di luar ASEAN ya, seperti negara-negara di Eropa atau seperti contohnya Inggris ya, sampai levelnya di atas 20% ya rata-rata. Cuma memang mereka ciri khasnya juga mereka sistem kesejahteraan sosialnya juga sudah established ya, sudah mapan gitu. Sehingga pajak yang dibayarkan masyarakat itu dapat dirasakan oleh masyarakat dampaknya secara langsung. Sementara kalau di Indonesia kan pajak ini lebih sering digaungkan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat yang benefitnya dirasakan secara tidak langsung gitu loh. Jadi ada seperti justifikasi bahwa tidak semua pembayaran pajak yang dilakukan agar masyarakat tidak terlalu berharap setiap pembayaran pajaknya itu dapat dimanfaatkan secara langsung, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Saya rasa pemahaman seperti ini juga merupakan justifikasi aja ya, karena nyatanya di negara-negara maju terutama di Eropa yang tarif pajaknya tinggi, udah di atas 20%, nyatanya masyarakat juga bisa mengidentifikasi secara langsung manfaat yang diperoleh dari pajak itu dengan sistem kesejahteraan sosial yang sudah mapan ya di Eropa. Baik. Namun kalau berkaca pada itu, rasanya juga Indonesia masih jauh mencapai titik tersebut karena masih sistemnya sendiri, sistem pengaman sosial maupun sistem perpajakannya sendiri juga masih sangat jauh berbeda dengan di negara-negara maju, terutama di Eropa ya. Nah, realistisnya kan teman-teman kita nih, teman Uang Bicara adalah kami-kami yang masih berjuang nih secara karir. Katakanlah mayoritas working class gitu ya. Ada nggak yang Bapak mau sampaikan nih ke kami-kami supaya trajektori 2025-nya setidaknya lebih baik lah untuk yang berjuang jika memang PPN 12% ini diaktifkan? Iya. Sarannya cuma dua, meningkatkan penghasilan. Yang kedua, menekan konsumsi supaya tabungan, supaya sisa dari income itu makin besar untuk bisa ditabungkan kan, atau income ditingkatkan dengan memperoleh pekerjaan yang lebih bagus atau berusaha meningkatkan skill sehingga memperoleh penghasilan yang menekan pengeluaran baik dengan cara menunda pengeluaran atau memang menghilangkan, memang hanya melakukan pengeluaran yang memang hanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ininya ya, rumus generik ya. Ya, rumus generik. Tapi itu ya yang memang realita dihadapi oleh kami-kami sehari-hari gitu ya. Nah, ini saya tetap mau mengulik ketika Bapak bilang ya realistisnya kan adalah meningkatkan income tapi kan menahan konsumsi gitu kan. Artinya kan ya kalau kita mau menjalankan nasihat itu, maka konsumsi domestik kita kan bisa jadi menurun nih kalau menganggap kelas menengah ini tebal begitu. Jadi efek ke negaranya akan seperti apa tuh Pak? Kalau tadi pajaknya naik tapi konsumsi domestiknya turun. Iya. Saya sampaikan penerimaan PPN akan naik
dengan kenaikan tarif ini ya. Cuma memang akan naik karena tarif atau karena pertumbuhan ini dari permintaan. Tapi kalau pertumbuhannya juga mengalami perlambatan, itu kan akhirnya menciptakan efek ke multiplier efek ya, sampai ke level produsen. Ya. Ketika permintaan memang, produsen mau nggak mau juga akan nggak mungkin tetap terus melakukan produksi pada level yang sama kan. Ketika permintaan, karena biaya produksi dia juga akan meningkat sehingga akan putaran cost makin meningkat. Jadi suatu konsekuensi logisnya adalah produsen pasti akan menurunkan tingkat produksinya. Ketika tingkat produksi diturunkan, ya tumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan. Syukur-syukur kan hanya perlambatan ya. Syukur-syukur hanya growth-nya yang menurun. Tapi kalau sampai minus ya resesi kan. Betul. Itu. Baik. Ini sudah hampir di penghujung obrolan. Bapak ada lagi yang mau disampaikan menuju kita ke tahun baru 2025? Iya, harapan ya memang tidak bisa dipungkiri, pemerintah memang memerlukan tambahan penerimaan untuk membiayai pemerintahan yang baru ini ya. Dengan jumlah menteri juga yang mengalami pertambahan, pasti kan ada tambahan biaya begitu. Cuma memang pemerintah juga kita himbau untuk melihat realitas di masyarakat ya, di mana disposable income atau penghasilan yang bisa dibelanjakan juga di tahun 2023 sudah mencapai titik terendah, terus mengalami penurunan ya. Ya, terus juga konsumsi masyarakat juga akhir yang diumumkan BPS juga mengalami penurunan. Saya rasa pengumuman pembatal atau penundaan akan menjadi kado tahun baru bagi masyarakat yang akan disambut dengan gembira oleh masyarakat. Demikian kira-kira. Baik Pak Ruben, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus. Semoga kita bisa rekam episode lain dengan Pak Ruben tahun depan. Iya. Oke. Salam untuk teman-teman di Cita. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, bye. Nah, itu dia obrolan saya seputar kenaikan PPN 12% bareng Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Pak Ruben Huta Barat. Mudah-mudahan episode ini bisa bikin kita lebih jelas ya dan mencerahkan dan bersiap-siap menyambut 2025 untuk kita semua. Kalau kamu punya kritik, saran, atau wah kayaknya ada ide topik menarik nih, kenapa nggak dibahas aja nih di Uang Bicara? Boleh banget. Kirimkan email kamu ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.